Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad dari Sultan dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Oke teman-teman, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memvisualisasikan data tabel terhadap grafik. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan yaitu membuka katalog kalian. Kita buka katalog yang sudah disambungkan dengan ArcMap. Untuk itu kita masukkan data yang kemarin sudah kita lakukan, memasukkan data dari BPS ke data set file. Data yang digunakan ini untuk cara memvisualisasikan data tabel tersendiri yaitu kita harus menggunakan data vektor. Kenapa data vektor? Karena data vektor sendiri memiliki nilai atau value data. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu pertama-tama kita gunakan data vektor tadi, kita klik kanan di ini, kita buka open attribute table. Nah, di sini sudah ada data-data kemarin yang sudah saya masukkan seperti jumlah penduduk dan juga beberapa pendidikan yang ada di Kecamatan Bangsasari. Oke, langsung kita gunakan table option. Nah, table option, kita lihat view. Di sini cara menggunakan datanya itu kita akan tabel view, create graphic. Nah, sebelum kita menggunakan create graphic ini, kita harus merubah peta kita ini menjadi layout view. Nah, di sini kan peta kita masih berbentuk data view. Cara merubahnya menjadi layout view, kalian tinggal klik di sini, jadikan layout view. Nah, untuk mengatur kertasnya sendiri, teman-teman perlu ke file, pack and print setup. Nah, di sini teman-teman bebas bisa menggunakan ukuran kertas A4 atau A3, di sini sudah tersedia. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh yaitu kertas A4 dan menggunakan landscape. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, kita paskan dulu data tersebut supaya pas. Nah, mengapa daripada peta layout view ini peta kita terpotong? Karena pada layout view ini kita sudah memiliki kertas yang memiliki batas dari peta ini sendiri, sedangkan pada peta yang menggunakan data view ini, peta kita tidak memiliki batas kertas. Bagaimana cara mengatasi untuk peta yang sudah terpotong ini? Teman-teman tinggal klik zoom out di sini, lalu kita paskan di peta ini. Nah, sudah terlihat kan, bukan? Karena ketika peta kalian masih terlihat kecil, kurang jauh seperti ini, kalian tinggal zoom in data yang mau dimasukkan dalam layout ini. Oke, jika sudah, kita paskan kembali. Oke. Ya, kita lanjut cara memvisualisasikan data tabel pada open attribute table SAP ini menuju data grafik. Open attribute table, lalu kita klik table option, kita pilih create grid. Ya, nah di sini itu ada pilihan. Nah, kita di sini akan menggunakan vertical bar. Nah, vertical bar sendiri ini merupakan suatu data yang digunakan untuk membandingkan data dari tahun ke tahun ataupun bulan ke bulan. Nah, sedangkan untuk pie ini itu hanya menggunakan data perbandingan dari jumlah suatu fasilitas yang ada di suatu daerah. Nah, di sini kita akan mencontohkan cara menggunakan vertical bar. Ya, kita masukkan value-nya. Misalnya kita masukkan value dari penduduk di sini di data tadi. Lalu kita masukkan di sini exfil optional. Nah, exfil optional ini kita mengikuti dari
open attribute table. Di open attribute table data bangsal ini kita menggunakan NaOBJ. Nah, kita gunakan juga di sini NaOBJ. Oke. Nah, di sini kita itu bisa merubah-rubah dari bentuk file ini. Misalnya di sini ketikannya tuh dari right, di sini kita bisa rubah ke kiri. Nah, di sini itu ada NaOBJ di atas atau di bawah. Nah, di sini saya akan model filenya itu NaOBJ. Nah, ketika teman-teman belum merubah ini X filenya itu ke NaOBJ, maka data yang tadi itu hanya berbentuk 0, 1, 2, 3 sampai 10. Ini teman-teman rubah dulu ke NaOBJ supaya data kecamatannya muncul. Nah, ini Soul Library Marks itu ini di atas sudah muncul, tapi kita matikan saja karena di X sudah dimunculkan. Lalu di sini ada contoh dari style yang lain, kita bisa ganti ke ellipse atau yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan rectangle karena rectangle sering merupakan data umum yang sering digunakan. Lalu yang di sini itu kita bisa merubah-rubah Nah, di sini yang selanjutnya itu show border. Show border di sini itu menjelaskan dari garis tadi. Oke, kita aktifkan saja supaya lebih jelas. Lanjut ke next. Sebelumnya kita atur dulu warnanya, teman-teman. Kita atur color. Nah, di sini kita bisa custom warnanya. Di sini kita gunakan warna kuning supaya terlihat. Oke. Kita gunakan warna palette supaya berbeda-beda. Langsung kita ke next. Kita titelnya ini adalah judul. Kita ganti di sini jumlah penduduk. Lalu footer sendiri biasanya berisikan dari sumber. Nah, sumbernya di sini biasanya saya menggunakan sumber data DBS. Oke, kita sudah top. Kita untuk detailnya sendiri itu berada di sebelah, kita berubah jadi ke-8. Top ini di tengah, bottomnya ini di bawah. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Oke, langsung kita finish. Maka kita tinggal kecilkan saja. Maksud saya kita tinggal pull saja data ini, kita atur data ini. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan ukuran untuk datanya. Karena ukuran kertas layout saya kurang besar, maka di sini saya akan merubahnya menjadi ukuran A3. Teman-teman di sini sudah pas pokoknya. Nah, di sini itu kita bisa mengklik di sini itu. Nah, ini juga ketika kita klik sudah sesuai dengan data yang ada di SAP. Nah,
Jika tidak berdaya, ini kan di sini kan varian, kita klik info, maka di sini yang muncul varian ini. Nah, Wonosari ini berada di Kecamatan Curah Kalong. Oke, kalian tinggal bisa atur saja teman-teman ini ya. Nah, lanjut kita ke yang selanjutnya, membuat lingkaran atau data pipe yang ada di SAP. Caranya itu kita ke executable. Oke, kita menggunakan data file yang ada di SAP. Kita property, ke simbologi, kita pilih chart, kita masukkan di sini. Kita mau bandingkan misalnya TK, kita masukkan NI, TK SD, terus Nah, di sini kalian tinggal background colornya, misalnya kita ganti ke warna ini merah. Nah, kita ke oke, maka akan muncul data-data ini di tiap-tiap kecamatan. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.